Ya emang sih, peluk dan cium kening antara suami dan istri bikin keluarga harmonis. Tapi kalau dilakuin pas bulan Ramadan, bikin puasa batal nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program Level Up Spesial Ramadan. Pelukan, ciuman, hingga hubungan intim suami istri itu ibadah dan memang sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bulan Ramadan ada anjurannya loh. Termasuk kalau di malam hari sebelum sahur, suami dan istri sempat melakukan hubungan intim, tapi lupa mandi junub sampai sahur. Itu otomatis puasanya batal nggak ya? Langsung aja kita dengerin penjelasan dari ahli fikih, Ustadz Aqil Mashkuri berikut ini. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 kan disebutkan situ uhillalakum lailatas syami ar-rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi ayat ini asbabun nuzulnya turun yaitu ketika dahulu kala, yaitu umat Islam diperintahkan pertama kali puasa, yaitu ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu oleh Allah SWT belum diterangkan secara detail bagaimana cara kita berpuasa. Jadi mereka yaitu orang-orang Islam zaman dahulu kala ini mengikuti syariatnya Nabi Musa sebelum sebelum tahu apa itu syariatnya Nabi Musa, yaitu ketika mereka berpuasa lalu mereka berbuka itu hanya dikasih dua pilihan entah itu dengan makan atau dengan itu berhubungan seks dengan dengan pasangannya Kalau dia memilih makan otomatis sampai nanti subuh dia nggak boleh berhubungan seks Kalau dia memilih hubungan seks, maka otomatis dia sampai subuh dia nggak boleh makan. Itu akhirnya para sahabat merasa keberatan dengan hal tersebut. Ya Rasul, kami nggak kuat begini. Nah, akhirnya Rasulullah pun berterdiam sejenak, bermunajat sama Allah SWT dalam hatinya. Nggak lama, malaikat Jibril turun dan memberitahu tentang ayat ini. Uhilla lakum lailatas syami ar-rafasu ila nisaikum. Jadi kita diperbolehkan, yaitu khususnya umat Islam ini diperbolehkan berhubungan seks dengan pasangan kita ini ya setelah setelah waktu berbuka puasa. Ya tepatnya gurubusam, terbenamnya matahari, sampai kapan? Ya sampai terbitnya fajar, yaitu subuh. Kalau dibilang kapan waktu cocoknya, yaitu tergantung pasangannya masing-masing. Itu kan waktunya luas dari maghrib ya sampai subuh. Lalu Lalu kalau dibilang boleh apa tidak? Ya, kalau siang Ramadan ya pasti nggak boleh itu. Bahkan kalau mereka berhubungan badan dengan sengaja dan tahu itu bulan Ramadan, mereka bisa mendapatkan kafaratul uzma namanya. Bagaimana cara menebusnya? Mereka harus membebaskan satu budak. Nah, satu budak ini kan di zaman kita udah nggak ada. Apa ilam yajid, kalau nggak ada budak gimana? Maka dia syamu syahrain mutatabi'ain. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh putus Fa ilam yastati, kalau dia nggak mampu juga fa'id amu miskin sitina miskinan Jadi harus kasih makan orang miskin 60 orang. Di Badan Basnas sekarang udah di patok Kalau buat fidyah itu satu kalinya keluar sebesar 60.000 Jadi kalikan aja 60.000 kali 60 orang bisa 3 juta lebih Sekarang milih sabar sampai maghrib tetap gas ini tergantung pasangan muda yang masing-masing Masa kita disuruh bersabar kurang dari sehari nggak bisa akan hal kayak gitu remeh, gimana nanti disuruh perang kan Salah satu rukun puasa yaitu niat apalagi nih kalau menyangkut puasa wajib
itu ada yang namanya tabyitun niyah tuh. Jadi dia harus niat dari apa? Dari malam, yaitu dari terbenamnya matahari, yaitu waktu berbuka sampai apa? Sampai subuh. Ini dia waktu niatnya dia tuh, memantapkan niat dia tuh. Makanya kalau ketika orang-orang lagi terawih, setelah terawih, imam itu mengingatkan terus tuh. Nawaitu shauma godin. Nah, itu apa? Supaya kita mentabitkan niatnya sudah dari apa? Jauh-jauh hari gitu. Supaya apa? Nanti kalau kesiangan alias nggak bisa sahur, itu apa? Kita udah niat malamnya tuh. Jadi nggak membatalkan puasa kita tuh. Nah, misalkan kalau pasangan setelah berhubungan badan capek misalkan tuh, tahu-tahu ketiduran dua-duanya dan apa? Entah itu kelewat sahurnya atau masih tersisa waktu sahur tapi sedikit tuh. Gimana caranya? Apakah kita ngedahuluin sahurnya apa mandi wajibnya tuh? Seandainya kalau dia mandi wajib dan waktu sahurnya bakal habis tuh, maka disarankan dia apa? Sahur dulu tuh. Caranya gimana? Caranya wudu lugotan tuh. Wudu secara bahasa aja. Apa itu? Cuci tangan tuh. Jadi setelah apa? Dia bangun tidur, dia cuci tangan, lalu apa? Lalu dia sahur tuh. Nah, ketika waktu sahur habis barulah dia apa? Mandi wajib tuh. Mandi wajib untuk apa? Nanti bisa melaksanakan sholat subuh tuh. Kenapa? Ya karena seseorang yang berhadas besar ini bukan halangan untuk dia tidak bisa berpuasa tuh. Adapun ada hadis dari apa? Hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun ini di Sahih Bukhari dan Muslim, seperti apa? Man asbaha junuban fala saumalahu, kan gitu. Barang siapa yang apa? Dia junub tuh ketika apa? Ketika pagi hari yaitu subuh tuh fala saumalahu tuh, maka tidak ada puasa baginya tuh. Hadis ini udah mansuh tuh. Kalau di ilmu mustalah hadis atau mustalah tafsir ada istilahnya nasikh sama mansuh. Jadi hukumnya sudah nggak ada tuh. Walaupun hadisnya masih ada, hukumnya sudah nggak ada. Seperti halnya dulu Nabi melarang kita ziarah kubur, tapi apa? Awal-awal ketika apa? Islam baru datang tuh. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi apa? Bilang lagi tuh. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu saya ngelarang kamu ziarah kubur tuh. Fazuruha, maka sekarang ziarah tuh. Jadi apa? Jadi hukum dulunya nggak boleh ziarah kubur menjadi boleh. Ini namanya apa? Ini namanya nasikh wan mansukh tuh. Atau juga kayak seperti masa idahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya. Dulu itu apa? Kita masa idahnya 1 tahun full tuh. Orang yang ditinggal mati suaminya tuh. Tapi apa? Setelah datang ayat selanjutnya menjadi berubah. Menjadi 4 bulan 10 hari itu. Itu yang namanya nasikh wa mansukh. Seperti halnya ini junub tadinya apa? Sebagai apa? Sebagai ganjalan orang nggak bisa puasa. Tapi karena banyak apa orang Islam nggak kuat, akhirnya apa? Akhirnya hadis ini dimansuh oleh Rasulullah SAW sendiri itu. Jadi kalau kita gimana sih, boleh gak memeluk dan mencium pasangan kita? Jadi ini pengakarannya atau apa titik poinnya di syahwat. Jika gara-gara memeluk atau mencium ini syahwat kita tergerak, lalu gara-gara syahwat tergerak ini bisa menyebabkan inzalul mani atau keluarnya air mani, dalam artian apa? Keterusan sampai dia berhubungan tuh, maka ini hukumnya haram tuh, mencium dan memeluk ini. Tapi kalau hanya apa? Yuharriku sahwah, hanya menggerakkan syahwatnya saja tuh, tanpa apa? Tanpa keluarnya air mani tuh, berarti ini apa? Hukumnya makruh tahrim tuh, hanya makruh saja tuh. Kalau cium dan memeluk istrinya ini tidak menggerakkan syahwatnya, alias misalkan cium jidat keningnya doang, tek dah, sebelum kerja dan lain-lain tuh, ini apa? Ini hukumnya khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Ya apa? Kalau seandainya bisa nggak dikerjain, ya jangan dikerjain. Untuk apa? Untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan tuh. Hal-hal yang tidak diinginkan dalam apa? Dalam hal apa? Ketika kita puasa. Ini kan nggak lucu. Gara-gara apa? Kita cium istri, akhirnya apa? Karena lagi apa? Biasanya kalau pikiran suaminya lagi mumet, lagi puyeng tuh, biar si istri kagak niat nyiumnya tuh, tapi karena si suaminya lagi puyeng, akhirnya apa ya? Kegerak hawa nafsunya,
Lalu apa? Yang tadinya nggak niat malah jadi apa? Malah jadi berhubungan badan tuh. Yang tadinya harusnya bisa puasa malah bisa membayar kafarat. Ini yang bahaya tuh. Makanya kalau pepatah Arab kan dibilangnya apa? Al-ihtiros khairun minal ilajah tuh. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, kalau udah diobatin ya kita udah nyesal duluan kan gitu. Ya, karena ya, kalau udah berobat, obatnya mahal segala macam sama. Jadi ini apa? Puasa ya kalau puasanya udah batal, ya susah. Mengkodoknya nanti susah. Lalu membayar kafaratnya pun jadi susah tuh. Jadi ya ini apa? Ya berarti kan kembali ke diri masing-masing tuh. Kalau itu udah kebiasaan dia untuk mencium apa istrinya sebelum kerja dan nggak berpengaruh apa-apa ya silahkan tuh. Tafadhol tuh. Tapi kalau itu bukan kebiasaan dan malah apa menggiring untuk apa menggerakkan nafsunya tuh. Itu malah apa ya sebaiknya jangan dilakukan tuh. Nah, itu dia penjelasan dari Ustadz Akil. Ternyata kalau belum mandi junub sampai sahur, tetap boleh puasa ya guys. Gimana? Udah nggak bingung lagi kan? Sekian penjelasan kali ini. Sampai jumpa di program Level Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.